Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurindasari. Saya dari kelas SI 6F. Pada mata kuliah IT Risk Management ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko pada perusahaan jasa pelaksana konstruksi di Provinsi Papua, yaitu di studi kasus Kabupaten Sarmi. Untuk ke pemateri, yaitu pengertian risiko. Risiko ini berasal dari bahasa Arab yang artinya itu hadiah, yang tidak diharap-harap datangnya dari surga. Jadi risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa itu selama selang waktu tertentu, yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian. Jadi baik kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Lanjut. Definisi manajemen proyek adalah semua perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Kemudian ada 3 karakteristik proyek konstruksi. Yang pertama itu ada proyek bersifat unik. Jadi keunikan proyek konstruksi ini tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis. Jadi tidak ada proyek yang identik. Yang ada adalah proyek sejenis. Kemudian yang kedua itu membutuhkan sumber daya atau research. Jadi setiap proyek konstruksi itu membutuhkan sumber daya dalam menyelesaikannya, yaitu misal seperti pekerja atau sesuatu seperti uang, mesin, metode, maupun material. Kemudian yang ketiga, itu membutuhkan organisasi. Jadi setiap organisasi itu mempunyai keragaman tujuan di mana di dalamnya itu terlibat sejumlah individu dengan ragam keahlian masing-masing, ketertarikan, kemudian kepribadian, dan juga ketidakpastian. Kemudian kita lanjut, yaitu ke perusahaan jasa konstruksi. Jadi di industri jasa konstruksi itu adalah industri yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi, termasuk tenaga profesi, pelaksana konstruksi, dan juga para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industri. Untuk metode penelitian, jadi metode penelitian pada kasus ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Jadi tujuannya untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Kemudian untuk pengumpulan data, jadi penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer, data sekunder. Data primer ini diperoleh dari penyebaran kuesioner tentang penilaian atau persepsi tentang manajemen risiko pada perusahaan jasa pelaksana konstruksi atau kontraktor. Jadi kemudian sedangkan data sekunder ini diperoleh dari pihak manajemen pengelola atau kontraktor. Terus selain itu didapat juga dari literatur seperti buku, media elektronik, atau internet, dan narasumber yang menunjang dalam penelitian. Slide selanjutnya ini mengenai analisis dan pembahasan. Ini data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap responden yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data penelitian merupakan data kualitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden. Jadi perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang ada dan sedang mengerjakan pekerjaan konstruksi ini pada tahun 2013 di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Kemudian dari hasil analisis komponen utama dengan program SPSS,
Jadi maka terbentuk 8 komponen utama. Jumlah komponen yang terbentuk diketahui melalui angka initial agent values, yaitu angka-angka pada initial agent values ini menunjukkan kepentingan faktor masing-masing variabel dalam menghitung varians, menunjukkan varians keseluruhan variabel yang dianalisis. Jadi komponen menunjukkan jumlah faktor atau variabel. Jumlah faktor yang terbentuk dapat dilihat pada angka initial agent values yang sama dengan atau lebih besar dari 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa 8 komponen utama itu untuk analisis kejadian memperoleh jumlah presentasi kumulatifnya itu 78,594%. Jadi sedangkan untuk analisis konsekuensi diperoleh jumlah presentasi kumulatif itu sebesar 78,300%. Lanjut, ini ada gambar tabel aspek risiko. Ini berdasarkan kemungkinan terjadinya kejadian. Jadi bisa kita lihat untuk aspek risiko manajemen, pengendalian dan variabel dan produksi. Ini variabelnya meliputi demonstrasi, masuk kerja terlambat dan pulang kerja lebih awal. Terus ada kerusuhan atau huru-hara, aksi mogok, gempa bumi. Sebelum masa serah terima bangunan sudah rusak. Ini total keragamannya itu sebanyak 30,704%, paling tinggi. Kemudian aspek risiko mengenai manajemen sumber daya manusia dan sosial budaya. Ini variabelnya seperti perbedaan dalam cara kerja, perbedaan dalam hal komunikasi, kemudian masa pemeliharaan. Ini total keragamannya sebanyak 11,03%. Kemudian material dan peralatan. Ini variabelnya kerusakan material dan peralatan kerja, kemudian keterlambatan material, kemudian angin, kehilangan material dan peralatan kerja, pencurian material dan peralatan kerja. Ini sebanyak keragamannya itu totalnya 9,638%. Kemudian untuk pendidikan dan keuangan, perbedaan pendidikan, kemudian kenaikan suku bunga pinjaman, ada inflasi, kegagalan tanah, ini total keragamannya itu mencapai 7,567%. Kemudian untuk perencanaan, variabelnya yaitu klausal kontrak, change order, kemudian persediaan sumber daya manusia. Ini total keragamannya sebanyak 5,728%. Untuk cuaca dan pengawasan, ini variabelnya yaitu hujan, banjir, kesengajaan melakukan kesalahan. Ini total keragamannya sebanyak 5,120%. Kemudian ada harga dan anggaran biaya. Ini variabelnya yaitu mendapatkan komplain, kenaikan BBM dan TDL. Kemudian ada akses masuknya material. Ini sebanyak 4,118%. Untuk kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, untuk variabelnya itu epidemik atau wabah penyakit menular, kemudian efek atau akibat melakukan kegiatan konstruksi, ini sebanyak 3,713%. Untuk analisis risiko, jadi analisis untuk aspek risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya kejadian yang diperoleh urutan rangkaian risiko, yaitu high risk. High risk itu aspek harga dan anggaran biaya, kemudian ada significant risk, itu terdiri dari aspek material dan peralatan, aspek pendidikan dan keuangan, aspek perencanaan, aspek cuaca dan pengawasan. Untuk medium risk ini terdiri dari aspek manajemen pengendalian dan produksi, di mana aspek manajemen sumber daya manusia dan sosial budaya, dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Devi sampaikan. Apabila ada salah kata Devi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.